Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Meow 2017. Film ini mengisahkan tentang sebuah planet Meow yang ingin menguasai bumi dan ingin merebut bumi dari manusia. Lalu, seperti apakah kelanjutan kisahnya? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Awal mula dikisahkan ada sebuah planet yang terbentuk dari ribuan tahun lamanya, yang dihuni oleh para kucing, dan nama planet itu adalah planet Meow. Raja kucing itu lalu memerintahkan salah satu jenderal kucing yang terkuat di sana, yang bernama Puding, untuk pergi ke bumi, untuk menaklukkan bumi dan merebut bumi dari manusia, agar para penduduk kucing bisa tinggal di sana. Puding diberi liontin, gunanya agar ia bisa menggunakan kekuatannya saat di bumi. Tanpa liontin itu, Puding tak akan bisa menggunakan kekuatannya. Dan parahnya lagi, ia bisa musnah dengan sendirinya apabila liontin itu tidak berada di dekatnya. Singkat cerita, pergilah Puding dengan pesawat menuju ke bumi. Adegan berpindah di bumi. Terlihat seorang pria yang bernama Go Lewu sedang menjadi komentator acara sepak bola. Namun cara bicaranya seperti orang yang sedang nge-rap, yang membuat seisi studio tertawa melihatnya. Goli merupakan pensiunan kiper sepak bola yang sangat handal di saat itu. Namun ia memiliki sifat sembrono dan mudah ditipu. Ia memiliki istri yang bernama Zhou, yang merupakan seorang artis tetapi tidak laku. Mereka memiliki anak yang bernama Wu. Wu suka membuat video prank dan eksperimen, semacam YouTuber gitulah. Namun saat ia mengupload video, tidak satupun ada yang mau menonton videonya. Dan yang terakhir ada Yoyo. Gadis kecil ini memiliki kelainan di kakinya, sehingga ia harus memerlukan alat supaya ia bisa berjalan. Di sekolah, Yoyo tidak memiliki teman karena ia sering diejek pincang oleh teman-temannya. Hingga suatu hari, ia berdoa kepada dewa untuk memberikannya seorang teman sejati yang mau berteman dengan dia. Di saat itu, secara kebetulan, Jenderal Puding hampir sampai ke bumi. Namun ia disambar petir, yang membuat ia mendarat tidak sempurna. Ia juga kehilangan liontinnya di saat itu. Singkat cerita, Goli ditemui oleh temannya. Temannya meminta ia untuk menjagakan kucing kesayangannya. Dengan iming-iming, temannya akan menjadikan ia sebagai pelatih sepak bola apabila mau menjagakan kucingnya di saat ia pergi. Di saat yang bersamaan, Puding juga berada di sana. Ia hampir musnah karena liontin miliknya telah hilang. Lalu ia teringat dengan perkataan Raja Kucing. Apabila ia kehilangan liontin itu, ia harus mengubah dirinya seperti kucing yang ada di bumi, supaya ia bisa bertahan hidup dan tidak musnah. Puding pun lalu mendekati kucing itu. Seketika matanya merah, dan mata kucing itu juga merah. Perlahan Puding mulai berubah bentuk menyerupai kucing di sana. Kucing itu ketakutan lalu pergi. Setelah itu, Goli pergi ke bagasi mobil untuk mengambil kucing temannya. Sesaat, ia kembali lagi dan berteriak, tetapi temannya langsung pergi dan meninggalkannya. Alih-alih menjadi kucing kecil mungil seperti yang ada di bumi, ia malahan berubah menjadi kucing oranye yang gembrot dan besar. Sebelum pergi, temannya sempat berteriak kalau kucingnya bernama Sisili. Kucing itu pun dibawa masuk. Istrinya seketika pingsan setelah melihat kucing yang besar itu. Puding sendiri menjadi terkejut, menyadari ia berubah menjadi kucing yang besar dan gembrot. Ia yang merasa kesal dengan perubahan bentuk dirinya, lalu meleser keluarga itu dengan kekuatannya hingga menjadi gosong. Ia pun tertawa kegirangan. Ternyata semuanya itu hanyalah imajinasinya saja. Yoyo pun menyukai kucing itu dan memeluknya. Ia beranggapan dewa telah mengabulkan permintaannya untuk memberinya seorang teman sejati. Di sana, Puding berubah nama menjadi Sisili.
Singkat cerita, Sisili mengumpulkan semua kucing yang ada di kota itu. Di sana banyak sesepuh kucing. Kasusnya sama seperti dirinya, ingin menaklukkan bumi, namun berubah menjadi kucing peliharaan. Ia yang melihat hal itu bertekad untuk menaklukkan bumi dan mencoba memecah belah keluarga di tempat ia tinggal sekarang. Saat di tengah malam, ia mencoba membunuh Zhou. Namun tanpa sengaja, Zhou sedang bermimpi sambil berjalan, yang membuat ia ketakutan setengah mati hingga terjatuh, dan pisau itu langsung menusuk ke tangannya. Ia pun tidak menyerah, lalu mencoba masuk dan menusuk Wu yang sedang tidur. Tetapi ia dikagetkan dengan Wu yang sedang bermimpi dan kebetulan memegang pistol mainan. Alhasil, Sisili pun terkena tembakan bertubi-tubi. Ia juga menginjak colokan listrik yang membuatnya langsung kesetrum. Alhasil, lagi-lagi pisau itu menancap ke kakinya. Lalu, kucing oranye yang tidak menyerah ini mencoba mendekati Yoyo. Di sana, ia sudah bersiap-siap dan membuka cakarnya. Namun tiba-tiba Yoyo terbangun dan menyuruhnya untuk tidur. Ia pun menyerah dan akhirnya memutuskan untuk tidur. Keesokan paginya, di saat keluarga itu pulang dari berbelanja, mereka mendapati rumahnya sudah hancur berantakan seperti kapal pecah. Ternyata semuanya itu ulahnya Sisili yang sebelumnya ia sedang mencari keberadaan liontinnya yang hilang. Zhou yang melihatnya menjadi marah kepada Sisili. Tetapi Goli memiliki jurus pamungkas untuk meredakan amarah istrinya. Yaitu setiap kali istrinya sedang marah, ia akan menciumnya. Dan ciumannya dapat meredakan amarah istrinya. Singkat cerita, mereka semua membersihkan rumah itu. Namun berkat Sisili lah, barang-barang mereka yang telah hilang bertahun-tahun akhirnya bisa ketemu kembali. Mereka semua akhirnya berterima kasih kepada Sisili. Dan lagi-lagi Sisili gagal memecah belah keluarga itu. Ia yang tak menyerah lalu mencoba mencampurkan racun di dalam makanan mereka. Racun itu dimasukkan dan setelah itu ia diberi makanan sebagai bentuk terima kasih. Ia pun memakan makanan itu dengan lahap. Sesaat ia menyadari kalau ternyata racun yang ia masukkan adalah makanan yang ia sedang makan sekarang. Ia pun ketakutan, lalu lari dari sana sambil mencret-mencret. Di saat malam, rumah Goli kemasukan maling, dan mereka semua pun disekap. Di saat itu, Sisili melihat mereka yang sedang disekap, tetapi mereka menyuruh Sisili untuk pergi, supaya tidak ditangkap oleh penjahat itu. Sisili pun pergi, namun Goli dihajar oleh penjahat itu. Sisili yang iba lalu memutuskan untuk kembali dan menghajar kedua penjahat itu hingga pingsan. Keluarga itu pun selamat dan Sisili makin disayangi oleh mereka. Di dalam hatinya ia merasa aneh. Ia merasa sangat bahagia karena disayangi oleh keluarga itu. Esok paginya, Yoyo mendapatkan nilai yang rendah di sekolahnya dan disuruh membawa orang tuanya ke sekolah. Yoyo yang takut dimarahi ibunya lantas mendandani Sisili dan membawanya ke sekolah. Sisili pun disuruh berpura-pura menjadi ibunya. Anehnya, guru di sana percaya saja kalau kucing itu adalah orang tua Yoyo dan Yoyo pun berhasil selamat. Singkat cerita, hari-hari mereka dihabiskan dengan bersenang-senang, pergi liburan dan berjalan-jalan. Tak lupa, Wu selalu mengabadikan momen itu dengan kameranya, dan ia juga mengupload video-videonya. Lalu saat Goli menjemput Yoyo di sekolah, Guru Li ternyata penggemar berat Goli saat menjadi kiper. Saat memegang tangan Goli, bu guru itu pun menangis. Setelah itu, Guru Li memintanya untuk menjadi pelatih olahraga di sekolahnya. Goli pun dengan cepat merespon dan langsung menerima permintaan guru itu. Di saat pulang ke rumah, para penagih hutang telah berada di rumahnya dan menagih hutang senilai $2 juta.
Istrinya yang mengetahui hal tersebut langsung memukulinya. Ternyata alasan Goli memiliki hutang sebanyak itu karena ia kasihan kepada temannya dan meminjam uang di bank atas namanya, dan uang itu diberikan ke temannya. Zhou pun memukulinya lagi karena Goli telah dibohongi dan dibodohi dan ditipu. Lengkap sudah.